Halo adik-adik, di sini kakak akan bercerita tentang sebuah buku dengan judul Para Detektif Mungil. Bisakah pohon berbicara? Ini adalah hadiah Happy Meal Readers. Nah, kita langsung aja bacain. Bisakah pohon berbicara? Nah, kita lihat ya. Para detektif mungil memang sangat kecil. Rasa ingin tahu mereka juga sangat besar. Itu sebabnya mereka hidup di sebuah rak buku. Karena orang terkecil sekalipun dapat menemukan jawaban untuk pertanyaan besar jika mereka pandai membaca buku. Persis seperti yang selalu berhasil dilakukan oleh para detektif mungil. Di sini ada Oli, ini ada ibu, ada ayah, ada si Kumbang, dan juga Bo. Suatu pagi yang indah di musim semi, Bo mengajukan pertanyaan besar kepada keluarga mungil yang sedang sarapan. Apakah pohon-pohon bisa berbicara satu sama lain? Bo adalah anak bungsu dari keluarga mungil. Oh, itu adalah pertanyaan besar, Bo kecil, kata ayah. Kamu memang masih kecil, tapi kamu boleh mengajukan pertanyaan besar, sambung ibu. Ibu mengangkat dan menggoyang tangan mungilnya. Dengan penuh semangat, kita bisa melompat ke dalam buku untuk menemukan jawabannya. Ya, ini adalah ide cemerlang, kata Oli dan Tija, yang sangat menyukai petualangan. Haruskah aku dan si Kumbang ikut juga? Bo bertanya dengan cemas. Sepertinya si Kumbang merasa takut. Bo sendiri memang agak takut meskipun dia tidak mau mengakuinya. Ya, kau dan si Kumbang juga boleh ikut, kata ayah. Meskipun masih kecil, kalian bisa mengalami petualangan yang besar dan hebat. Jadi, para detektif mungil dan si Kumbang memanjat sampai puncak rak buku. Si Kumbang adalah nama binatang peliharaan keluarga mereka. Dengan sangat pelan dan terengah-engah, mereka membuka sebuah buku berjudul pepohonan. Si Kumbang benar-benar ragu untuk ikut, ujar Bo dengan gugup. Pegang pinggangku, Bo, seru ayah. Pegang si Kumbang erat-erat supaya dia tidak merasa takut. Ayah mengikat benang merah di sekeliling pinggangnya. Seperti ini. Tujuannya supaya mereka bisa keluar dari buku setelah petualangan mereka berakhir. Bo memeluk si Kumbang dan ayah dengan erat. Nah, seperti ini. Dengan berani, ayah melompat jauh-jauh dan mendarat tepat di tengah-tengah cerita. Para detektif mungil sekarang sudah berada di padang rumput Afrika yang luas dan cerah. Di sekeliling mereka ada beberapa jerapah tinggi yang jinak. Mereka sedang memakan dedaunan. Tiga, Oli, dan Bo berteman dengan beberapa jangkrik yang ceria. Namun mereka tidak sadar telah diikuti oleh seekor luwak. Luwak itu menyelinap diam-diam melalui rerumputan. Matanya tajam seperti jarum. Nih, di sini luwaknya. Saat tubuhmu lebih kecil daripada tikus, luwak bisa menjadi sangat berbahaya. Lihatlah kalian bagaimana jerapah-jerapah memakan daun dari pohon-pohon itu. Itu pohon akasia payung yang berduri, kata ibu.
Tapi pohon-pohon itu melawan. Mereka membuat daun-daunnya beracun, sehingga rasanya tidak enak. Bo mengamati ketika jerapah di atasnya meludahkan sehelai daun yang dimakannya. Ini kan jerapah yang tadi ya. Pohon-pohon yang daunnya dimakan oleh jerapah itu mengeluarkan gas. Tujuannya untuk memberi peringatan kepada pohon-pohon lain. Pohon itu mungkin berkata, "Aduh, ada jerapah di wilayah kita. Hei, pohon-pohon yang lain, buatlah daun kalian beracun juga." Ayah menjelaskan. Para detektif mungil bisa mencium bau gas keluar dari daun-daun pohon akasia. Yang tidak mereka perhatikan justru adalah seekor luwak. Rupanya seekor luwak tiba-tiba muncul di depan mereka. Luwak itu menyeringai sehingga gigi putihnya terlihat semua. "Lari!" teriak Oli. Para detektif mungil pun segera melompat ke atas punggung jangkrik-jangkrik yang ramah. Mereka langsung terbang dan menjauh dari luwak yang sedang kelaparan. Pada kabur naik jangkrik. "Wah, indahnya," kata Bo. Bo sangat riang memandang padang rumput yang indah terbentang di bawahnya. "Sudah waktunya pulang," kata ayah. Ayah dengan kuat menarik benang merah di pinggangnya 3 kali, supaya semua detektif mungil bisa naik ke atas. Maka mereka keluar dari buku itu dan mendarat dengan aman di atas rak buku. "Jadi detektif mungil berhasil menjawab satu pertanyaan lagi," kata ayah dengan puas. "Pohon bisa berbicara satu sama lainnya," kata 3. "Dan si kumbang tidak takut sama sekali," ujar Bo sambil tersenyum. Dari tadi Bo begitu sibuk cari informasi tentang pohon akasia. Dia juga sudah menaiki punggung jangkrik dan terbang tinggi. Dia malahan sudah lupa dengan rasa takutnya, bahkan pada luwak. "Tadi kan ayah sudah bilang," kata ayah sambil menepuk punggung Bo dan kumbang. "Meskipun masih kecil, kalian bisa mengalami petualangan yang sangat besar." Begitu ceritanya. Ini halaman selanjutnya, ini sudah selesai. Udah deh, gimana ceritanya, seru nggak? Kalau seru, nanti kakak bacakan lagi, masih ada 2 cerita lainnya. Ditunggu di video kakak selanjutnya. Sampai bertemu lagi. Dah.